Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kiki Nuridayanti. Saya sebagai host di sini di acara milenial dan kesadaran sejarah lokal. Nah, pada kali ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara yang barokah ini. Salawat serta salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan para sahabatlah kita dapat merasakan nikmatnya Islam pada saat ini. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja yang terhormat kepada Dr. Sunandar M. Hum beserta beberapa narasumber perwakilan masing-masing prodi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Yang pertama yaitu BPI dengan Saudari Parida, dan KPI adalah Saudari Sartika, SPI Saudari Jasnita, dan dari IKT Saudari Hamidah. Baik, kali ini kita akan memasuki acara di mana acara ini sangat kita nanti-nantikan sesuai dengan apa yang kita peringati pada hari ini, tepat pada tanggal 28 Oktober 2020. Baik Pak, sebelumnya itu pada tanggal 27 Oktober itu ada peristiwa penting, yaitu Hari Kebangkitan Daerah Sambas atau biasa kita kenal dengan Hari Sambas Berdarah. Nah, ini merupakan suatu sejarah lokal yang mungkin masih banyak generasi milenial belum mengetahui sejarah dari daerah Sambas tersebut pada kejadian tanggal 27 Oktober yang lalu, Pak. Lalu bagaimana Pak sekiranya pandangan Bapak mengenai beberapa runtutan acara, tuntutan sejarah yang terjadi pada masa itu, Pak? Persilakan Pak, waktu dan tempat itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Kiki sebagai host kita pada hari ini. Memang di Sambas, terutama di Sambas, peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 memang tidak semua orang itu mengetahui peristiwa itu. Yes. Nah, terutama barangkali generasi-generasi sekarang atau generasi milenial. Banyak faktor saya kira yang menyebabkan kenapa tanggal 27 Oktober itu tidak banyak diketahui. Tapi yakinlah sebenarnya peristiwa itu sangat dikenal di masyarakat kita, terutama oleh generasi-generasi ya di atas kita. Jadi generasi ayah, ibu, kakek, nenek itu sebenarnya juga sangat familiar dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Oktober. Macam-macam orang menyebutnya. Ketika dulu kita pernah mengadakan peringatan peristiwa 27 Oktober dan membuat semacam drama teatrikal. Ketika saya perlihatkan ke orang-orang yang ada di kampung, oh itu peristiwa Pak Sirat. Nah, katanya, oh itu peristiwa Pak Sirat. Kenapa disebut dengan peristiwa Pak Sirat? Karena yang terlibat dalam peristiwa itu salah satunya adalah Pak Sirat itu, atau tepatnya disebut dengan Muhammad Syirat Suud. Nah, pada peristiwa 27 Oktober. Peristiwa itu sebenarnya berhubungan dengan kedatangan kembali tentara Nica atau orang-orang Belanda yang dulu sempat menduduki wilayah Nusantara termasuk Sambas, yang ketika mereka dikalahkan oleh tentara Jepang ketika mendarat di Sambas pada tahun 1942,
Dan di tahun 45 tentara Jepang menyatakan menyerah oleh ketika diserang oleh tentara sekutu, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh bom atom oleh tentara itu. Dan ya tentara Belanda secara serta-merta termasuk juga di Sambas menyatakan menyerah kepada sekutu dan menarik diri. Nah, setelah peristiwa itu, peristiwa menyerahnya tentara Jepang, secara otomatis sistem politik yang ada di tanah air mengalami perubahan kembali. Nah, bagi masyarakat, bagi tentara Belanda tentunya, ya di Indonesia berarti ada kekosongan. Nah, dan mereka kemudian kembali lagi ke Nusantara, ke Indonesia, termasuk juga di Sambas, untuk menduduki wilayah itu kembali. Nah, upaya menentang pendudukan kembali oleh tentara Belanda di Sambas itu terjadi pada tanggal 27 Oktober di Sambas. Nah, peristiwanya sebenarnya dimulai dari berbagai peristiwa penting. Salah satu diantaranya adalah nanti sebelum peristiwa 27 Oktober itu ada sebuah organisasi penting yang menggerakkan banyak masyarakat, terutama kalangan-kalangan pemuda. Nah, jadi memang sangat tepat peristiwa Oktober yang terjadi di Sambas itu. Di samping memang kita sudah mengetahui bahwa peristiwa 27 Oktober dan 28 secara nasional itu berhubungan dengan Kongres Pemuda yang terjadi di Pulau Jawa kan, atau di Batavia, yang kemudian melahirkan berbagai konsensus atau kita kenal nanti dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di Sambas juga bulan Oktober itu juga merupakan bulan kebangkitan bagi generasi-generasi muda masa itu. Cuman saja memang di masa itu tidak ada istilah milenial. Nah, tetapi orangnya sebenarnya sama-sama muda. Nah, sekarang sebutan untuk generasi muda lebih populer disebut dengan milenial. Jadi kalau milenialnya masa lalu, milenialnya di tahun 45, ya rombongan Tabrani Ahmad dan kawan-kawan, saya kira juga adalah bagian dari generasi yang seusia dengan milenial. Nah, jadi nanti ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pemuda itu yang disebut dengan Perbis. Perbis, apa itu Perbis? Yaitu Persatuan Bangsa Indonesia Sambas, yang telah mulai dibentuk, yang telah mulai dirilis sejak tanggal 13 Oktober. Nah, 13 Oktober tahun 1945, Perbis atau Persatuan Bangsa Indonesia dibentuk. Nah, tokoh-tokohnya yang terlibat waktu itu adalah beberapa di antaranya itu adalah orang-orang muda yang saya sebutkan tadi. Yaitu ada Haji Muhammad Sirat Suud, lalu kemudian Naim Rajak, lalu kemudian ada Muhammad Kemat, ada Muhammad Umar Suud, dan Hamidi Abdurrahman. Itu orang-orang yang membidani lahirnya gerakan Persatuan Bangsa Indonesia Sambas. Nah, gerakan Persatuan Bangsa Indonesia Sambas itu dibentuk untuk menghadapi kehadiran kembali tentara Belanda yang ada di Sambas. Nanti puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober itu. Nah, pada peristiwa 27 Oktober itu dimulai dengan semacam gerakan protes. Jadi kalau kita istilahkan dengan sekarang itu ya mungkin semacam demonstrasi. Beberapa catatan lokal, orang-orang yang ada di Sambas, orang-orang terdahulu yang menuliskan tentang sejarah peristiwa 27 Oktober itu ada yang menyebutnya demonstrasi. Demonstrasi pada tanggal 27 Oktober, tempatnya di mana? Nah, tempatnya terutama di pusat pemerintahan Belanda yang ada di Sambas, yaitu di Kampung Lorong. Nah, mungkin sekarang posisinya persisnya yang sekarang menjadi bangunan museum daerah. Nah, museum daerah. Di situ terjadi semacam demonstrasi dan peristiwa heroik yang terjadi juga adalah saya kira
yang berhubungan dengan nasionalisme juga, yaitu upaya mengoyakkan bendera Belanda. Jadi bendera Belanda itu dikoyak, dibuang warna birunya sehingga yang tinggal adalah merah putih. Nah, setelah terjadi peristiwa di rumah asisten residen itu, lalu kemudian masyarakat berkeliling menuju melewati jembatan Pasar Pagi sampai nanti puncaknya menuju istana. Nah, tepat kira-kira di posisi kita sekarang ini. Tujuannya adalah mengibarkan bendera merah putih. Nah, sepertinya tempat yang dituju itu tiang bendera istana. Jadi rencananya sepertinya mau mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda bahwa kita di Sambas juga bagian dari Indonesia dan sudah merdeka. Nah, peristiwa berdarah yang orang sebut itu yang terjadi di sinilah, di halaman Istana Kesultanan Sambas, yaitu peristiwa penembakan. Jadi tentara Belanda menembak Muhammad Sirat Suud dan Tabrani Ahmad. Jadi Tabrani Ahmad yang menjadi korban dan meninggal di tempat, lalu kemudian Pak Haji Sirat Suud ya luka parah dan ternyata sempat diselamatkan. Beberapa peristiwa selanjutnya juga ternyata Haji Muhammad Surud ikut serta. Nah, salah satu diantaranya juga nanti ketika terjadi peristiwa penyerangan tangsi militer Belanda yang ada di Kampung Lorong, tepatnya pada tahun 1949. Jadi sekitar 4 tahun kemudian juga Haji Muhammad Surud ikut serta terlibat dalam peristiwa heroik yang berhubungan dengan semangat nasionalisme. Nah, jadi peristiwa 27 Oktober yang terjadi di Sambas itu sebenarnya representasi salah satu atau bagian kecil, salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Sambas, terutama generasi muda, dalam mewujudkan atau mempraktekkan cinta tanah air. Jadi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan lain sebagainya, sebenarnya perjuangannya tidak terpusat di Pulau Jawa atau di beberapa daerah saja. Bahkan sebenarnya hampir di semua daerah, termasuk daerah-daerah terpencil, itu juga terjadi pemberontakan terhadap Belanda. Hanya saja memang ya itu tadi, kajian sejarah di kita, terutama sejarah lokal itu ya masih belum begitu luas mendapatkan posisi dan tempat di terutama ketika kita hubungkan dengan kurikulum pendidikan nasional, sehingga banyak generasi muda terutama di daerah kita yang tidak mengetahui tentang peristiwa-peristiwa daerah itu. Nah, saya kira itu salah satu aspek kenapa kemudian peristiwa 27 Oktober itu hanya segelintir orang yang mengetahui. Saya kira begitu. Ya Pak, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ada pertanyaan Pak terkait tadi yang telah Bapak sampaikan. Memang sejarah pada tanggal 27 Oktober itu masih belum banyak diketahui oleh generasi milenial Pak, khususnya sekarang. Jadi kenapa bisa sampai sekarang tuh ada beberapa mahasiswa yang mungkin tahu tentang sejarah pada tanggal 27 Oktober tersebut? Siapa Pak yang kira-kira memproklamasikan tentang sejarah pada tanggal 27 Oktober tersebut, tepatnya yang biasa kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Daerah Sambas tersebut Pak? Sebenarnya upaya untuk memperkenalkan peristiwa 27 Oktober itu sepanjang penelusuran saya sebenarnya juga dilakukan oleh kerabat dekat atau kelompok veteran sebenarnya. Jadi veteran juga
dulu pernah melakukan peringatan yang sama tentang peristiwa 27 Oktober. Cuman sayang memang tidak begitu dikenal, tidak begitu penyebaran informasinya tidak seefektif sekarang. Jadi hanya di lingkup mereka, di kalangan veteran, mereka berdoa bersama terkait dengan peristiwa 27 Oktober. Atau mungkin ada pertemuan-pertemuan. Sama halnya dengan dulu pernah kita coba telusuri peristiwa 27 Oktober ini. Dan pengakuan dari organisasi veteran, katanya kami pernah melakukan peringatan-peringatan terkait dengan itu. Hanya saja mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, tidak intens, sehingga tidak menyebar luas di Sambas. Nah, juga dulu sebenarnya pernah dibuat semacam tugu peringatan. Nah, saya dapat informasi dulu katanya pernah dibuat semacam batu, ada batu dituliskan di situ mengenang peristiwa 27 Oktober. Cuman saja karena ada kegiatan dulu MTQ barangkali. Dulu malah katanya disimpan di sini di dekat tiang bendera karena ada momen akbar waktu itu, sehingga batu itu sepertinya disimpan di tempat lain. Ya sampai sekarang sepertinya mungkin masih ada batu itu, tapi kita tidak tahu di mana posisinya. Dan beberapa informasi dulu pernah saya disampaikan bahwa dulu katanya pernah ada batu dan batunya masih ada katanya. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu kita berupaya untuk memperkenalkan itu. Salah satu diantaranya ya kita pernah juga diajak oleh panitia peringatan HUT kemerdekaan RI di sekitar 2 tahun yang lalu, 2018. Kita menampilkan teatrikal peristiwa itu. Nah, saya kira itu juga salah satu upaya untuk memperkenalkannya, karena memang peserta-peserta upacara itu kan banyak dari guru-guru, lalu kemudian siswa-siswa juga. Nah, jadi di situ kita jelaskan, kita tampilkan tentang peristiwa 27 Oktober dan mudah-mudahan masih tetap diingat dan tersebar luas ke masyarakat. Apalagi sekarang kita didukung oleh media sosial yang cukup luar biasa, saya kira. Apa yang terjadi pada hari ini, pada detik ini, pada saat ini juga bisa disebarkan, diketahui oleh orang yang jauh berada di Sambas. Itu kan informasi yang sarana yang luar biasa, saya kira. Baik Pak, terima kasih. Berarti sejarah itu sangat penting ya, kita dikenalkan untuk generasi milenial. Nah, ada beberapa poin penting Pak. Yang pertama itu pentingnya sejarah bagi milenial. Yang kedua, mengenalkan sejarah kepada milenial. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi milenial Pak. Nah, menurut Bapak itu seperti apa Pak pentingnya sejarah bagi generasi milenial? Kenapa harus dikenalkan kepada generasi muda Pak? Ya. Oke, saya kira ini terkait dengan pemahaman terhadap sejarah itu. Saya beberapa kali coba sepintas ingin mengetahui tentang sejauh mana sebenarnya generasi milenial mengetahui tentang sejarah atau peminatan terhadap sejarah. Banyak diantaranya yang menyatakan, ya untuk apa sih belajar sejarah? Belajar sejarah itu kan ngantuk, bosan. Ya memang saya kira ya itu tadi persoalannya, saya kira bukan persoalan ke materi, tapi bagaimana kemasan sejarah itu disampaikan agar lebih menarik dan tidak ngantuk. Nah, padahal kan ya sejarah itu sebenarnya berbicara tentang masa lalu, tetapi dari masa lalu itu kita berupaya untuk membangun masa depan sebenarnya. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa kita ambil iktibar atau manfaat dari peristiwa itu, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang akan datang. Banyak juga para ahli sejarah yang menyatakan bahwa sejarah itu sebenarnya the past and the present, masa lalu dan masa depan. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan sejarah untuk membangun masa depan. Memang tantangan itu saya kira sangat banyak ya, termasuk ketika dihubungkan dengan sejarah lokal.
orang seolah-olah tidak mengetahui atau seolah-olah tidak ada jejak sejarah yang berhubungan dengan nasional seumpamanya, atau mungkin berhubungan dengan berbagai hal yang terkait dengan kajian-kajian termasuk juga kajian keislaman. Nah, di setiap daerah itu sebenarnya punya ciri, punya peristiwa-peristiwa tertentu yang memang menggambarkan dinamika masyarakatnya. Sehingga kenapa kemudian Sambas hari ini begitu maju, begitu pesat perkembangannya juga sebenarnya disebabkan oleh sejarah-sejarah masa lalu. Nah, jadi memang tantangan terberat kita pada hari ini adalah bagaimana sebenarnya mengemas sejarah itu agar diminati oleh kalangan milenial. Jadi itu tantangan juga, saya kira tantangan berat yang kita hadapi. Baik, terima kasih Pak atas penjabaran yang sangat luar biasa kepada kita semua, memberikan informasi tentang beberapa sejarah yang ada di Kabupaten Sambas. Baik, kita akan mengadakan talk show bersama perwakilan BPI, yaitu Saudari Farida, terkait pentingnya sejarah bagi milenial. Nah Kak, bagi pandangan persepsi dari Prodi BPI itu sendiri, bagaimana Kak tentang pentingnya sejarah bagi milenial, terus bagaimana mengenalkan sejarah kepada milenial dan menumbuhkan kesadaran tersendiri bagi generasi milenial? Dipersilakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut pandangan saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, kalau menurut saya itu lebih kepada generasi milenial itu bersikap kreatif dan inovatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan adanya sikap kreatif dan inovatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru demi memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia ini. Dan mengapa sejarah itu penting bagi generasi milenial? Karena dapat menanamkan pembelajaran dan pembentukan karakter yang baik bagi generasi muda, dan yang tidak hanya bisa di bidang akademik maupun non-akademik, tetapi juga memiliki ketulusan hati bagaimana mengembangkan bangsa-bangsa yang baik dan bangsa-bangsa yang punya bagaimana cara untuk mengembangkan bangsa ini dengan baik. Baik, Terima kasih dari pandangan saya Bimbingan Penyuluhan Islam. terima kasih Saudari Farida yang telah menyampaikan beberapa poin penting tentang sejarah dan mengenalkan sejarah serta menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi milenial. Itu adalah merupakan persepsi dari Prodi BPI. Terima kasih Kak. Kemudian kita akan mendengarkan perspektif dari Prodi KPI, yaitu Saudari Sartika. Dipersilakan Kak tentang sejarah itu penting bagi milenial dan menumbuhkan sejarah serta menumbuhkan kesadaran bagi generasi milenial itu seperti apa Kak menurut pandangan dari KPI itu sendiri? Iya, terima kasih kepada Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalangan milenial sangatlah penting bagaimana kita itu harus menumbuhkan kesadaran terhadap generasi-generasi penerus, yang mana mereka adalah sebagai calon-calon penerus terhadap suatu informasi. Dan untuk itu generasi milenial, atau khususnya kita sebagai generasi milenial yang ada di sini, itu bagaimana kita itu harus dapat menyampaikan informasi sejarah dan meneruskannya ke generasi berikutnya. Untuk itu kita harus lebih mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah, dan peristiwa sejarah itu sangat penting untuk dipelajari. Terlebih lagi di peristiwa sejarah itu terdapat bukti nyata, dan yang mana itu sebagai pedoman untuk generasi penerus, sehingga peristiwa sejarah yang terjadi tidak bisa terulang ataupun tidak boleh terulang kembali. Dan bagaimana dari peristiwa-peristiwa sejarah itu, yaitu generasi kita mengetahui dengan jelas, dan bagaimana generasi milenial khususnya pada kami, yaitu pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu untuk menyampaikan informasi, yaitu dilakukan dengan cara berkomunikasi.
Salah satunya baik itu melalui media secara langsung ataupun melalui perantara media ataupun media sosial, yang mana penyebaran informasi itu dirasa lebih cepat, dan untuk menyampaikan sejarah-sejarah lokal khususnya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020 itu harus dapat disampaikan ataupun mengajak semua generasi milenial, khususnya generasi muda, yaitu untuk mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah khususnya yang terjadi pada 27 Oktober 2020, yang mana generasi tersebut belum terlalu dikenal oleh generasi kita. Dan untuk itu, adapun cara-cara, yaitu kita sebagai generasi haruslah lebih kreatif, inovatif, dan lebih kritis. Bagaimana kita itu menanggapi sejarah dan peristiwa sejarah, bukan kita itu harus berpartisipasi, dan bagaimana kita harus lebih berpartisipasi dalam kegiatan bersejarah yang dapat menumbuhkan, dan bagaimana kita mengemas pesan-pesan sejarah tersebut, sehingga kami dari komunikasi dan penyiaran Islam akan mengajak dan menyeru semua kalangan sehingga lebih mengetahui terhadap peristiwa-peristiwa sejarah khususnya yang terjadi pada 27 Oktober dan yang bertepatan dengan hari ini, yaitu 28 Oktober. Baik. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Sartika sebagai perwakilan dari perspektif dari Prodi KPI. Nah, begitulah dari pandangan dari Prodi KPI. Dan selanjutnya akan kita dengar dari perspektif dari Prodi SPI, yaitu Saudari Jasmita. Persilakan Kak, pertanyaan yang sama dengan yang tadi saya sebutkan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada host kita, yaitu Saudari Kiki. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut perspektif saya sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa sejarah, dan hal ini sangat berkaitan erat dengan istilahnya hal ini harus mendarah daging kepada kita, kepada kami, khususnya mahasiswa sejarah. Hal inilah menjadi PR kami dan seharusnya menjadi PR para pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi maksudnya yang di sini adalah kaum-kaum milenial sekarang ini. Bagaimana kita bisa membangkitkan sejarah dan istilahnya memilenialkan sejarah juga. Bukan hanya kita yang harus milenial, tetapi sejarah-sejarah kita tenggelam seperti itu. Hal tersebut menurut pandangan saya adalah hal yang salah. Ketika kita menjadi anak yang hits, ketika kita menjadi anak yang kekinian, tetapi sejarah-sejarah kita lupakan, apakah hal tersebut dapat membuat kita bangga? Tidak, kan? Jadi PR untuk kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengembalikan, istilahnya menaikkan, mentrenkan kembali, mengupdatekan kembali istilahnya sejarah-sejarah. Bukan sejarahnya yang kita updatekan, tetapi kita ingatkan kembali orang-orang bahwa sejarah ini penting loh sebenarnya. Dan khususnya untuk tanggal kemarin, tanggal 27 Oktober, coba kita tanyakan kepada masyarakat Sambas, apakah semuanya mereka tahu bahwa tanggal 27 Oktober tersebut adalah hari yang sangat istilahnya istimewa, hari yang istilahnya dipandang bahwa hal tersebut adalah hal penting. Tidak semuanya. Bahkan anak-anak mudanya jika ditanya, belum tentu mereka tahu. Jadi menurut pandangan saya sejarah itu adalah sesuatu yang penting. Karena setiap daerah, selain Sambas dan di luar saja istilahnya ya, untuk di Sambas dan di luar, sejarah itu memang tidak bisa lepas dari tempat-tempat yang istilahnya, karena begini, tempat-tempat tersebut dia pasti memiliki nilai sejarahnya masing-masing. Jadi ketika kaum milenial ataupun pemuda-pemudi zaman sekarang, ketika mereka tidak peduli lagi dengan sejarah, bagaimana mereka akan mengembangkan daerah mereka sendiri. Seperti apa yang telah kita dengarkan dari Dr. Sunandar sendiri tadi menyebutkan bahwa kebangkitan Sambas tersebut juga termasuk dalam salah satu garis dari sejarah tersebut. Jadi sejarah tersebut yang dapat membangkitkan, yang dapat mengangkat, dapat mentrenkan kembali sebenarnya. Tetapi
pandangan pemuda-pemudi zaman sekarang itu ketika mendengar sejarah, perspektif mereka dan terlintas dalam benak mereka itu pertama kali adalah sesuatu yang membosankan. Termasuk dahulu adalah saya termasuk ke dalam salah satu orang yang belum bangun dan tertidur di dalam istilahnya kesadaran dari sejarah. Setelah saya mempelajari sejarah dan istilahnya bertepatan dan mengambil program studi sejarah dan peradaban Islam, khususnya di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin ya, hal tersebut baru tersadar bahwa oh sebenarnya sejarah ini penting untuk kita. Ya, Jika bukan kita yang mengingat sejarah, bukan kita yang membangkitkan sejarah, siapa lagi yang akan mengangkat sejarah? betul sekali. Ketika kita mengharapkan orang-orang tua, orang-orang kalau kita sekarang zamannya milenial, kalau seandainya orang-orang tua zaman old, maksudnya orang-orang atas, orang-orang tua, kalau kita hanya mengharapkan mereka ketika mereka wafat, mohon maaf ketika mereka wafat, apakah putus sampai di sana? Maka hal tersebutlah yang akan dipandang. Pentingnya untuk program studi sejarah, khususnya untuk saya mahasiswa sejarah itu memang hal yang sangat urgen dimanapun. Baik, Sekian, terima kasih. terima kasih kepada Saudari Jesnita dari perwakilan SPI tentang perspektif beberapa sejarah yang terjadi di daerah Sambas itu sendiri. Baik pemirsa, ternyata sejarah itu sangat penting sekali untuk kita ketahui, khususnya generasi milenial, di mana generasi tersebutlah yang bakalan meneruskan dari generasi bangsa yang sebelumnya. Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Yang terakhir yaitu dari perspektif IKT memandang tentang pentingnya sejarah, terus pengenalan sejarah dan menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi milenial. Kepada Saudari Hamidah, dipersilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yaitu Kak Kiki yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kalau berbicara tentang milenial, berarti kita berbicara tentang anak muda ya. Sebenarnya milenial itu generasi milenial itu adalah kelahiran tahun 2000, tahun 80 sampai 90 akhir. Itu adalah generasi milenial. Kalau tahun kelahiran tahun 2000 sampai 2010 itu termasuk generasi Z. Dan tahun kelahiran tahun 2011 sampai sekarang itu termasuk generasi Alpha. Ada beberapa generasi ya ternyata. Ada tiga generasi ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang anak muda adalah itu pergaulan. Ini kan kita berbicara anak muda. Ada yang pemuda yang spesifik, kan ada otomatis kan itu gitu. Jadi banyak tadi. Apa sih seharusnya hubungan antara anak muda sama sejarah? Sangat besar. Kenapa kita anak muda harus belajar sejarah? Karena sejarah itu tidak bisa dilupakan. Meskipun gimana kita melupakan sejarah, begitu besar kita melupakan, begitu juga kita ingat sejarah. Ya. Jadi sangat penting. Apalagi zaman sekarang ya, zaman milenial, jadi komunikasi kemana-mana itu elektronik gitu ya. Maaf ya sebelumnya, kalau itu ada dua komunitas, ada komunitas Raja Wali sama komunitas Bebek. Ya. Kenapa Raja Wali? Raja Wali itu di atas. Jadi kalau ketika dia memandang satu titik mangsa, dia tuh fokus ke mangsa itu. Jadi terjun dan mematuknya. Meskipun itu ada yang melihat sedikit, tapi sedikit. Tapi kalau komunitas Bebek, yaitu komunitas mengikut. Kebanyakan di anak milenial sekarang komunitasnya pengikut Bebek. Ya. Mungkin itu pandangan dari perspektif IKT. Terima kasih Kak Hamidah yang telah menyampaikan tentang beberapa poin penting dalam sejarah bagi milenial. Baik pemirsa, itulah beberapa kesimpulan dan perspektif dari beberapa narasumber. Terima kasih Pak Sunandar M.Hum yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan termasuk kepada narasumber dari 4 prodi kita seperti prodi SPI, IKT, KPI, dan KPI yang telah memberikan sangat banyak sekali informasi dan materi tentang sejarah.
Jadi generasi milenial itu sangat penting dalam mengetahui sejarah. Seperti itu ya, jangan melupakan sejarah. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Kita tiba di acara akhir, yaitu sebagai penutup ditutup oleh Bapak Dr. Pak Sunandar M. Hum. Dipersilakan, Pak. Oh, masih ada lagi? Ya. Oke, baik. Ya, sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, tentu ketika kita berbicara tentang sejarah, ada satu pesan atau kalimat yang selalu dibicarakan banyak orang, juga berhubungan dengan pemuda. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Soekarno kan? Ya. Nah, Pak Soekarno menyatakan bahwa beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ya. Nah, beri aku berapa? 100.000 orang tua, maka akan ku cabut Semeru dari akarnya. Itu sebenarnya juga saya kira bermakna pesan kepada para generasi muda untuk mempersiapkan diri, menyongsong kehidupan lebih baik, membangun peradaban ke depan dan lain sebagainya. Jadi pemuda itu juga menjadi bagian penting yang harus tampil, harus ikut serta dalam upaya membangun bangsa. Termasuklah juga dalam hal ini ketika kita hubungkan dengan semangat nasionalisme, cinta tanah air, bahkan upaya-upaya menggali hazanah-hazanah lokal. Di pemuda-pemuda itulah sebenarnya juga yang harus terlibat. Nah, generasi-generasi dahulu yang ikut terlibat dalam gerakan Berbis, ya pada sekarang tidak bisa kita lagi sebut sebagai pemuda, bahkan beberapa semuanya bahkan sudah mendahului kita. Nah, tapi pemuda akan terus muncul setiap waktu, setiap zaman sesuai dengan zamannya. Maka kewajiban itu untuk menggali dan mengembangkan peradaban tentu terletak di para pemuda itu. Nah, kita sebagai generasi muda tentu langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah tentu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan ke depan, berbagai tuntutan-tuntutan ke depan yang memang memerlukan kreativitas kita. Nah, sebagaimana telah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa generasi muda itu adalah generasi yang memang membutuhkan kreativitas, berjiwa, bersemangat yang luar biasa, berbeda dengan kalangan tua. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Ya, tentu banyak hal. Kita ikut terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bernuansa upaya untuk membangun desa seumpamanya. Ikut di Karang Taruna, ikut di remaja masjid, atau bahkan mungkin ikut di perhimpunan RT dan lain sebagainya. Itu upaya untuk kita mempersiapkan diri generasi muda. Terus berkarya sampai ya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam membangun bangsa, daerah bisa tercapai. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Saya kira demikian dari saya sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sama-sama. Sunandar M. Hum yang telah memberikan sebagai penutup dari kesimpulan materi kita pada hari ini. Terima kasih kembali kepada para teman-teman yang sudi untuk mengisi acara kita pada talk show dengan tema milenial dan kesadaran sejarah lokal. Mungkin permisa cukup sampai di sini agenda kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang pertama, Dr. Sunandar M. Hum, kemudian perwakilan dari Prodi BPI, KPI, SPI, dan IKT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada CSM TV yang telah memberikan dukungannya dalam acara kita pada acara hari ini. Kemudian terima kasih kepada Keraton Sambas yang telah mempersediakan kami untuk melakukan talk show di halaman Keraton Sambas. Terima kasih kepada kantin Keraton Sambas yang telah memberikan kami hidangan air dan sebagainya. Terima kasih juga kepada BEM Fakultas IAIS. Dan terima kasih kepada Hima Prodi Fakultas Dakwah dan Humaniora. Mungkin cukup sampai di sini acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi acara ini kita tutup. Sampai jumpa lagi permisa dalam acara yang lain dengan tema milenial dan sejarah dan kesadaran sejarah bagi generasi milenial. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan saya sebagai host di acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.